Nominasi Aksi Nyata Bela Negara Awards 2023, kategori Perseorangan Lingkup Pendidikan, Inspirator Gerakan Indonesia Optimis, karya Dr. Ngasiman Joyonegoro, Pelestarian Budaya Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, karya Dr. Rudi Hartono Ismail, MPD, CRA, CRP, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Kebangsaan, karya Irjen Pol Purnawirawan, Profesor Dr. Dr. Andes Bambang Karsono, SHMM. Pemenangnya adalah Irjen Pol Purnawirawan, Profesor Dr. Dr. Andes Bambang Karsono, SHMM, dengan karya yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Perspektif Kebangsaan. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Dr. Andes Bambang Karsono SHMM. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang satu ini bukan sosok yang asing dalam urusan bela negara. Sepanjang karirnya di kepolisian dan setelah purna tugas dipercaya memimpin Ubara Jaya, berbagai kebijakan, langkah strategis dan aksinya banyak yang bersentuhan dengan semangat bela negara. Salah satu kebijakan yang bersentuhan dengan bela negara adalah mewajibkan sivitas akademika setiap tanggal 17 setiap bulan melaksanakan upacara bendera untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Lebih jauh ke belakang, tak hanya sebagai penyintas COVID-19, Bambang Karsono mewujudkan rasa cintanya akan kemanusiaan dengan menggalang berbagai kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menghadirkan kegiatan vaksinasi gratis bagi warga di sekitar kampus Ubara Jaya. Bambang Karsono juga menginisiasi berdirinya Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Anti Narkoba atau Granat di Ubara Jaya. DPC Granat Ubara Jaya beranggotakan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Mereka inilah yang menjadi agen pencegahan penyalahgunaan narkoba, baik melalui berbagai kegiatan di kampus maupun kegiatan di masyarakat. Langkah strategis Granat DPC Ubara Jaya adalah secara aktif mengawal kampus untuk menjaring mahasiswa baru dan lingkungan akademik yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Dengan kebijakan ini, hanya calon mahasiswa yang lolos tes bersih dari narkoba yang bisa mengikuti perkuliahan di Ubara Jaya. Yang tak kalah strategisnya, belum lama Bambang Karsono juga mempelopori bentuk bela negara dalam konteks Indonesia kontemporer. Di dalam kampus, ia memrakarsai pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan perspektif baru bela negara. Kategori Kelompok Lingkup Pendidikan, nominasinya adalah Pembentukan Karakter Bela Negara, karya UPN Veteran Yogyakarta, Pelestarian Lingkungan, karya Uniska Kediri, Pelestarian Lingkungan, karya Unisnu Jepara. Pemenangnya adalah UPN Veteran Yogyakarta dengan karya Pembentukan Karakter Bela Negara. Bela negara bukan hanya sejarah, tapi napas kehidupan bangsa. UPN Veteran Yogyakarta menghidupkan semangat ini di hati generasi muda. Agustus 2023, kami membuka jendela baru bagi mahasiswa baru.
Pengenalan kehidupan kampus bela negara tidak hanya mengajarkan, tapi membentuk kader bela negara yang tangguh. (17 Agustus), sebuah hari yang bersejarah. Kami bersama pasukan pengibar 17845 menghormati perjuangan dengan upacara yang membanggakan, mengingat kembali kemerdekaan Republik Indonesia. September 2023, langkah kami semakin luas. Jambore Nasional Bela Negara, sebuah ajang persatuan. 247 peserta dari berbagai kampus dan provinsi berkumpul, merajut keberagaman dalam semangat nasionalisme. Pawai harmoni, pendidikan karakter, kreasi tradisi, dan api semangat bela negara menyala, membakar apati, menumbuhkan aksi nyata untuk tanah air. Dan Oktober 2023, kami mengukir prestasi. Lomba kreasi baris berbaris mengundang 1085 siswa se-DIY dan Jawa Tengah. Lebih dari sekedar lomba, ini adalah manifestasi disiplin dan dedikasi. Setiap langkah, setiap kata, setiap aksi kami bukan hanya untuk UPN Veteran Yogyakarta. Ini adalah gerakan untuk bangsa, menggalang kesadaran generasi muda dalam menjaga dan membangun negara. Dengan semangat dan partisipasi aktif generasi muda, kami yakin kesadaran bela negara akan terus berkembang. Bersama, kita siap menghadapi tantangan era globalisasi. UPN Veteran Yogyakarta berdiri teguh, berbakti untuk negeri. Kategori perseorangan lingkup masyarakat, nominasinya adalah Implementasi Bela Negara melalui Masa Besar, karya Bobon Santoso. Implementasi Bela Negara melalui Kampung Marketer, karya Novi Bayu Darmawan. Implementasi Bela Negara melalui kearifan lokal, karya Eko Purwanto. Pemenangnya adalah Bobon Santoso dengan karya yang berjudul Implementasi Bela Negara melalui Masa Besar. Bela negara bukan lagi tentang aksi angkat senjata terdepan di garis pertempuran menghadapi musuh. Membantu dan peduli saudara setanah air juga bagian dari aksi bela negara. Kedaulatan sebuah negara memiliki komponen penting, rakyat yang kuat dan sejahtera. Perkenalkan, saya Bobon Santoso, salah satu dari jutaan pemuda Indonesia. Saya sadari dan percaya bahwa setiap insan Indonesia memiliki cara masing-masing untuk mengekspresikan bela negara. Hadir di tengah masyarakat, memasak dengan porsi besar, ratusan ton telah diolah, ratusan ribu telah disajikan. Ini lebih dari sekedar memasak. Ini cerita tentang membawa kebahagiaan dan semangat nasionalisme dalam memasak. Menyatukan perbedaan, tersenyum bersama, tanpa ada batasan dalam bentuk apapun. Masak besar bukan lagi tentang kegiatan perorangan. Masak besar sudah menjadi bagian dan ditunggu masyarakat luas di Indonesia. Setiap langkah diambil dengan tekad dan semangat patriotik untuk menciptakan hidangan yang menggambarkan kekuatan, persatuan, dan kekayaan Indonesia. Keceriaan bangsa terlihat dari antusias warga, mengekspresikan cinta tanah air dan bangga dengan identitas sebagai bangsa yang besar dan kuat. Dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, cara bela negara saya ini akan tetap berlanjut hingga akhir hayat saya. Sekali lagi, saya Bobon Santoso, pemuda yang bangga terlahir sebagai Indonesia, akan selalu berada dalam barisan bela negara dalam bentuk apapun.
Dirgahayu Indonesia. Kategori kelompok lingkup masyarakat, nominasinya adalah Pelestarian Budaya, karya kelompok Sadar Wisata. Pembentukan karakter bela negara, karya Kesbangpol Jawa Barat. Pengelolaan sampah, karya Sirus. Dan pemenangnya adalah Kesbangpol Jawa Barat dengan karya yang berjudul Pembentukan Karakter Bela Negara. Berbicara tentang pertahanan negara, kita mengacu pada peran setiap orang dalam melindungi keamanan dan kemerdekaan negara. Bela negara adalah tanggung jawab seluruh masyarakat dan bangsa ini, bukan hanya TNI saja. Bela negara adalah pelajaran besar dalam hal patriotisme dan nasionalisme. Rasa hormat kepada negara, bekerja sama untuk kebaikan bersama semua warga negara. Dalam upaya-upaya tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Duta Bela Negara, Bangkit Fest, Jambore Ormas, dan Kemah Kebangsaan. Program Kem Duta Bela Negara dilaksanakan oleh Bakes Bangpol Jabar, kerjasama dengan Wanadri dan TNI AD. Selama berkegiatan, peserta Duta Bela Negara diberikan materi terkait wawasan kebangsaan, nasionalisme, bela negara, lingkungan hidup, dan kepemimpinan. Bela negara ini sebuah kewajiban seluruh warga negara, termasuk kita semua. Makanya Kesbangpol mengadakan kegiatan ini. Bangkit Fest digagas untuk memberi ruang anak muda Indonesia menuangkan kreativitasnya dalam upaya menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme di hari lahir Pancasila. Sehingga anak muda senantiasa memiliki nasionalisme dengan cara-cara kekinian. Saat ini, bangsa Indonesia sedang mengalami bonus demografi, di mana 69% penduduk Indonesia masuk kategori usia produktif. Oleh karena itu, peran pemuda sangat besar dalam ketahanan dan kemajuan bangsa. Yang punya hajat, Pak Ib Hidayat, saya apresiasi. Jadi saya titip Pak Ib, jangan juga hanya setahun sekali, cari momentum-momentum penguatan kepancasilaan dengan cara-cara kreatif seperti ini. Pak Hatiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, salut dan bangga yang setinggi-tingginya pada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selamat dan sukses selalu. Jambore Ormas adalah pertemuan ormas yang ada di Jawa Barat. Selain untuk tujuan memberikan pembekalan wawasan kebangsaan tentang arti sesungguhnya dari bela negara, kegiatan Jambore Ormas juga dapat menjalin silaturahmi antar ormas. Saat ini ormas di Jawa Barat yang terregister sebanyak 1.539 ormas. Kemah Kebangsaan adalah upaya menjaga persatuan dan kesatuan antar agama dan kepercayaan. Jawa Barat yang berpenduduk 50 juta jiwa dengan segala keberagamannya. Maka dari itu diharapkan dengan adanya Kemah Kebangsaan, para peserta dapat menyadari nilai toleransi untuk menjaga keutuhan bangsa. Kategori perseorangan lingkup pekerjaan, nominasinya adalah Implementasi Bela Negara melalui kerajinan enceng godok, karya Tanisa Putih Rahmadifa. Implementasi Bela Negara melalui produk dalam negeri, karya Mario Minardi. Implementasi Bela Negara melalui pengabdian sesuai profesi, karya Ari Kurniawan. Pemenangnya adalah Tanisa Putih Rahmadifa dengan karya yang berjudul Implementasi Bela Negara melalui kerajinan enceng gondok. Waduk Jatiluhur, waduk terbesar di Indonesia dengan luas 83 km persegi yang merupakan objek vital nasional memiliki peranan penting bagi negara. Gulma eceng gondok yang menghiasi menjadi ciri khas waduk Jatiluhur.
Akan tetapi, pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali menimbulkan permasalahan baru. Ekosistem Waduk Jatiluhur menjadi tidak seimbang dan lalu lintas pelayaran menjadi terganggu. Lalu, kapal-kapal nelayan dan wisatawan terjebak di tengah waduk karena laju kapal terhalang oleh eceng gondok. Sebagai generasi muda, saya menggali potensi eceng gondok yang dapat diolah menjadi produk kerajinan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat sekitar. Hal ini menjadi langkah untuk menekan pertumbuhan eceng gondok sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai implementasi aksi nyata bela negara. Telah berjalan 3 tahun, Bumi Kreasi Jatiluhur hadir menjadi agent of social change yang berlandaskan Sustainable Development Goals sebagai solusi bagi permasalahan lingkungan. Hingga saat ini, dengan konsep Zero Waste berkembang berbagai inovasi pemanfaatan eceng gondok menjadi pupuk organik, pupuk cair enzimatik hingga briket pengganti batu bara. Bahkan serat eceng gondok dapat digunakan sebagai material penyusun rompi anti peluru. Berawalnya itu dari keresahan masyarakat sekitar akan adanya eceng gondok ini yang menghambat mobilitas serta aktivitas masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar ini merasa terganggu dengan adanya eceng gondok. Dengan mengolahnya eceng gondok menjadi kerajinan ini, masyarakat dapat menambah penghasilan ekonomi keluarganya. Dan yang kedua, masyarakat memiliki soft skill atau keahlian khusus, terutama dalam mengubah eceng gondok menjadi sebuah kerajinan yang bernilai ekonomis. Dan yang ketiga, masyarakat di sini pun menjadi agen perubahan sosial, di mana di sini itu eceng gondok menjadi masalah dan masyarakat membantu untuk mengatasi masalah itu agar tercapainya masyarakat yang berdaya dan juga Waduk Jatiluhur yang bersih. Hal ini merupakan implementasi aksi nyata bela negara yang berlandaskan 5 asas penting, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa, kemampuan dalam membela negara, rela berkorban, serta keyakinan terhadap ideologi Pancasila yang berlandaskan kepada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus Alinea 4. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Kategori kelompok lingkup pekerjaan, nominasinya adalah Pembangunan Geopark dan Geoheritage. Karya Geopark dan Heritage UPN Veteran Yogyakarta. Pemanfaatan energi terbarukan, karya Pandora. Relawan, karya SAR Sigap. Dan pemenangnya adalah Geopark dan Geoheritage UPN Veteran Yogyakarta dengan karya yang berjudul Pembangunan Geopark dan Geoheritage. UPN Veteran Yogyakarta melalui dedikasi Fakultas Teknologi Mineral sejak tahun 2015 hingga tahun 2023 telah mengukir jejak signifikan dalam pembangunan Geopark dan Geoheritage di Indonesia. UPN Veteran Yogyakarta telah berperan aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mengoptimalkan kekayaan geologi Indonesia untuk membangun ketahanan ekonomi dan lingkungan. Hingga kini, dosen-dosen UPN Veteran Yogyakarta telah berhasil membangun dan mengembangkan 5 geopark yang menakjubkan. Di antaranya, Geopark Gunung Sewu, UNESCO Global Geopark pada 2015, Geopark Nasional Bojonegoro, dan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong pada 2018. Geopark Nasional Pegunungan Maratus Kalimantan Selatan pada 2018. Geopark Nasional Tulung Agung pada 2020.
serta Geopark Nasional Kabupaten Blora yang sedang dalam proses pembangunan sejak 2022. Kesemua ini adalah manifestasi nyata dari pembangunan berkelanjutan di mana setiap tahunnya membawa perkembangan yang signifikan. Selain Geopark, 6 geoheritage yang telah dibangun dan dikembangkan seperti Yogyakarta Geoheritage, Kawasan Cagar Alam Geologi Yogyakarta, Geoheritage Pegunungan Maratus Kalimantan Selatan, dan lainnya, masing-masing memiliki keunikan dan memberikan kontribusi penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Pembangunan ini tidak hanya menyoroti potensi daerah, tapi juga mempromosikan kecintaan terhadap tanah air, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian alam, serta menguatkan konsep bela negara. Keberhasilan ini tercermin dari pengakuan internasional, seperti penetapan Gunung Sewu sebagai UNESCO Global Geopark pada 2020 dan pengakuan dari Komite Nasional Geopark Indonesia terhadap Geopark Karangsambung, Karangbolong, dan Geopark Bojonegoro. Ini adalah cerita bagaimana UPN Veteran Yogyakarta dengan ilmunya telah menunjukkan cinta yang mendalam terhadap alam dan masyarakat Indonesia. Sebuah perwujudan nyata dari bela negara.